Di sebuah desa terpencil di lereng gunung yang diselimuti kabut tebal, hiduplah seorang pria bernama Sukri. Usianya sudah menginjak kepala 4, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya penuh garis-garis keras akibat hidup yang tak pernah memberinya keberuntungan. Sukri adalah penjual bakso keliling. Setiap hari, ia mendorong gerobak tuanya yang berderit, berkeliling dari kampung ke kampung, menjajakan bakso yang rasanya biasa saja. Dagangannya tak pernah laris. Orang-orang di desa itu lebih suka membeli bakso dari pedagang lain, yang gerobaknya lebih bersih dan baksonya lebih gurih. Sukri hanya bisa menggigit bibir, menahan iri yang membakar dadanya. Malam itu, hujan turun deras. Sukri duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir desa, menatap gerobaknya yang basah kuyup. Uang di sakunya hanya cukup untuk membeli beras sekarung kecil, itu pun kalau ia tak makan selama 2 hari. Istrinya Sari sudah lama meninggalkannya karena muak dengan kemiskinan. Anak semata wayang mereka, Bima, ikut pergi bersama ibunya, meninggalkan Sukri dalam kesendirian yang dingin. Ia merasa hidupnya tak ada artinya lagi. Di tengah deru hujan, Sukri mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari arah pohon beringin. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ranting-ranting yang bergoyang di terpa angin. Namun bisikan itu semakin jelas. Kau ingin kaya, Sukri. Kau ingin semua orang memuji bakso engkau. Sukri terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri memandang ke sekeliling, tapi kabut dan kegelapan menutupi segalanya. Siapa itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Hanya angin yang menderu membawa bau tanah basah dan sesuatu yang aneh, bau belerang yang samar. Sukri menggosok matanya, mengira ia hanya berhalusinasi karena lapar dan lelah. Tapi bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dalam, lebih menggoda. Pergilah ke dukun di Bukit Hitam. Ia akan memberimu jalan. Sukri tahu Bukit Hitam. Tempat itu terkenal angker, sebuah bukit kecil yang ditumbuhi pohon-pohon kering dan tak pernah disentuh sinar matahari. Orang-orang desa menyebutnya sarang setan. Di sana tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Gito. Sosok misterius yang jarang terlihat, tapi cerita tentangnya selalu membuat bulu kuduk berdiri. Konon ia bisa memanggil makhluk dari alam lain untuk memenuhi keinginan manusia dengan harga yang mengerikan. Malam itu Sukri tak bisa tidur. Bisikan itu terus bergema di kepalanya, seperti cacing yang menggerogoti pikirannya. Ia tahu apa yang ia pikirkan adalah dosa besar, tapi perutnya yang keroncongan dan hidupnya yang hancur membuatnya tak peduli lagi. Aku harus coba, gumamnya pada diri sendiri. Aku tak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, Sukri mendorong gerobaknya menuju Bukit Hitam. Jalan setapak menuju bukit itu penuh lumpur dan bebatuan tajam. Angin dingin menusuk tulang, membawa suara-suara aneh seperti tangisan samar dari kejauhan. Semakin dekat ia ke bukit, semakin berat langkahnya. Pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeramnya. Daun-daun kering berderit di bawah kakinya, dan burung-burung gagak terbang rendah, mengawasinya dengan mata hitam yang tajam. Setelah berjalan selama 2 jam, ia sampai di sebuah gubuk reyot di puncak bukit. Atapnya terbuat dari daun kelapa yang sudah lapuk, dan dindingnya penuh lubang. Bau amis dan asap menyeruak dari dalam. Sukri mengetuk pintu dengan tangan gemetar.
Mbak Gito, saya Sukri, penjual bakso. Saya butuh bantuan. Pintu terbuka perlahan dengan derit yang menusuk telinga. Di dalam seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya keriput seperti kulit kayu, matanya kuning dan berair, dan giginya hitam, pekat. Ia memegang tongkat kayu yang ujungnya berukir kepala ular. "Aku tahu kau datang untuk apa," kata Mbak Gito dengan suara serak yang terdengar seperti dua batu bergesekan. "Kau ingin kaya, kau ingin daganganmu laris, benar?" Sukri mengangguk, tak berani menatap mata dukun itu terlalu lama. "Ya, Mbah, saya sudah tak tahan hidup begini. Tolong saya." Mbak Gito tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang mengerikan. "Ada harga yang harus kau bayar. Kau tahu itu, bukan?" Ia bangkit, berjalan ke sudut gubuk, dan mengambil sebuah kendi tanah liat yang permukaannya penuh goresan aneh. "Aku bisa memanggilnya untukmu. Ia akan membuat bakso kau tak tertandingi. Tapi ia bukan kroco kecil yang bisa kau mainkan. Ia adalah iblis dari neraka terdalam. Namanya Gendruwo Hitam." Sukri menelan ludah. Nama itu saja sudah membuat jantungnya hampir berhenti. Tapi ia tak punya pilihan lain. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Mbak Gito mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik kain lusuhnya. "Beri aku darahmu dan bawa gerobakmu ke sini malam ini. Saat bulan purnama mencapai puncaknya, ia akan datang untukmu." Malam itu, Sukri kembali ke Bukit Hitam dengan gerobaknya. Bulan purnama bersinar terang, tapi cahayanya tak mampu menembus kegelapan bukit. Mbak Gito sudah menunggu di depan gubuk, dikelilingi lingkaran garam dan lilin-lilin kecil yang apinya bergetar hebat meski tak ada angin. Di tengah lingkaran ada sesajen, darah ayam, bunga kamboja, dan sesuatu yang tampak seperti jantungan kambing yang masih berdetak pelan. Mbak Gito mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Sukri. Suaranya bergema, memenuhi udara dengan getaran aneh. Angin mulai bertiup kencang, membawa bau busuk yang menyengat. Lilin-lilin padam satu persatu, dan kegelapan menyelimuti mereka. Sukri merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam ke tanah. Tiba-tiba, tanah di depan mereka bergetar. Sebuah sosok muncul dari kegelapan, tinggi besar, hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Kulitnya hitam legam seperti arang, mengkilap seperti dilapisi minyak. Matanya merah menyala tanpa pupil, hanya 2 bola api yang membakar jiwa siapa saja yang menatapnya. Mulutnya lebar, penuh gigi-gigi tajam yang berjejer tak beraturan, dan dari dalamnya menetes cairan hitam yang berbau seperti daging busuk. Tanduk-tanduk kecil tumbuh di kepalanya, dan tangannya yang panjang berakhir pada cakar-cakar bengkok yang siap mencabik apa saja. Itu adalah Gendruwo Hitam. Sukri jatuh terduduk. Napasnya tersengal. "Tuhan, apa yang aku lakukan?" gumamnya. Gendruwo Hitam berbicara, suaranya seperti guntur yang bergema di dalam kepala. "Kau panggil aku, manusia. Apa yang kau inginkan?" Mbak Gito menjawab atas nama Sukri. Ia ingin dagangannya laris, Tuan. Baksonya harus jadi yang terbaik, yang tak bisa dilupain orang. Gendruwo Hitam tertawa, suaranya menggetarkan tanah. "Baiklah, aku akan beri kau itu. Tapi setiap malam, kau harus beri aku tumbal, jiwa manusia,
1 jiwa untuk 1 hari kejayaan. Kalau kau gagal, aku akan ambil jiwamu. Sosok itu menoleh ke Sukri, matanya menyala lebih terang. Setuju? Sukri gemetar hebat. Ia ingin menolak, tapi bayangan kekayaan dan kehidupan baru mendorongnya untuk mengangguk. Setuju, katanya dengan suara parau. Genruwo hitam mengulurkan tangannya ke gerobak Sukri. Dari cakarnya mengalir cairan hitam kental yang meresap ke dalam daging bakso, kuah, dan bahkan gerobak itu sendiri. Selesai, katanya, lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Keesokan harinya Sukri mulai berdagang seperti biasa, tapi kali ini sesuatu berbeda. Orang-orang yang biasanya mengabaikannya kini berkerumun di sekitar gerobaknya. Mereka memesan bakso dengan mata berbinar, seperti orang kelaparan yang tak bisa menahan diri. Bakso ini luar biasa, kata seorang pembeli sambil menyeruput kuahnya. Aku tak pernah makan bakso seenak ini. Orang-orang lain mengangguk setuju, memuji rasa yang tak bisa mereka gambarkan. Dalam hitungan jam, dagangan Sukri habis. Uang mengalir deras ke sakunya. Malam itu, Sukri duduk di rumahnya yang sederhana, menghitung uang dengan tangan gemetar. Ia tak percaya apa yang terjadi, tapi kegembiraannya segera sirna saat ia teringat kata-kata Genruwo hitam. 1 jiwa untuk 1 hari kejayaan. Sukri mencoba mengabaikannya, berharap itu hanya gertakan. Tapi tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Ketukan itu bukan manusiawi, terlalu kuat, terlalu berat. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan di depannya berdiri Genruwo hitam. Matanya menyala dalam kegelapan. "Mana tumbalku?" tanyanya dengan suara yang membuat tulang Sukri bergetar. Aku belum siap," jawab Sukri, mundur ketakutan. "Kalau begitu aku ambil jiwamu sekarang." Genruwo hitam melangkah maju, cakarnya terangkat. Sukri berteriak, "Tunggu, aku akan cari. Besok malam, aku janji." Genruwo hitam berhenti, lalu tersenyum mengerikan. "Besok malam, jangan coba lari manusia. Aku tahu di mana kau berada." Lalu ia lenyap, meninggalkan bau busuk yang membuat Sukri muntah. Keesokan harinya, Sukri tak bisa berpikir jernih. Ia tahu ia harus membunuh seseorang, tapi siapa? Ia tak punya musuh, tak punya keberanian, tapi ketakutan akan Genruwo hitam mendorongnya untuk bertindak. Malam itu, ia mengintai seorang pemuda mabuk yang pulang dari warung. Dengan tangan gemetar, ia memukul kepala pemuda itu dengan batu hingga tak bernyawa. Ia menyeret tubuh itu ke hutan, meninggalkannya di bawah pohon beringin tua sebagai tumbal. Genruwo hitam muncul, mengambil tubuh itu dengan cakarnya, dan menghilang tanpa kata. Sukri pulang dengan tubuh lemas, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu ia sudah terjebak. Hari-hari berikutnya, dagangan Sukri semakin laris. Orang-orang dari desa lain berdatangan, membawa uang dan pujian. Tapi setiap malam, ia harus mencari tumbal baru. Ia membunuh lagi dan lagi, pengemis, pencuri, siapa saja yang tak akan dicari orang. Tapi setiap pembunuhan membuat jiwanya semakin hancur. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan ia sering mendengar bisikan aneh dari gerobaknya sendiri. Suatu malam, ia tak bisa menemukan tumbal. Ia bersembunyi di rumah,
berharap Gendruwo hitam tak akan datang. Tapi tepat tengah malam, pintu rumahnya jebol. Gendruwo hitam berdiri di ambang pintu, lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. "Kau ingkar janji," katanya, lalu mencengkeram Sukri dengan cakarnya. Sukri berteriak, meronta, tapi tak ada gunanya. Gendruwo hitam menyeretnya ke Bukit Hitam, ke gubuk Mbah Gito. Di sana dukun tua itu hanya tersenyum, menyaksikan Sukri dilempar ke dalam lingkaran garam yang kini berubah menjadi lubang hitam tak berdasar. "Kau pikir kau bisa main-main dengan iblis?" kata Mbah Gito sambil tertawa. Sukri jatuh ke dalam kegelapan. Teriakan terakhirnya bergema sebelum lenyap. Gerobaknya ditemukan keesokan harinya di pinggir desa, kosong dan berlumur darah. Orang-orang desa tak pernah tahu apa yang terjadi, tapi mereka masih ingat rasa bakso Sukri, rasa yang tak bisa dilupain, rasa yang membawa kematian. Di malam-malam tertentu, saat kabut menyelimuti desa, orang-orang bersumpah mereka mendengar derit gerobak tua dan bau bakso yang menggoda. Tapi tak ada yang berani mendekat, karena di balik aroma itu ada suara tawa mengerikan yang bukan milik manusia.